menandakan bahwa Nabi Ismail ini anak yang baik, anak yang soleh, yang punya keturunan yang kuat. Ketika bapaknya bilang, "Nah, bapak menyembelih kamu." Iya betul Pak. Kalau sekarang gitu, Bapak parah, nyembelih kamu. iya gitu kan. Bapak aja yang saya sembelih gitu. Kalau sekarang gitu kali ya. Jadi syariat akhirnya kita ada Idul Adha. Idul Adha, kurban. Beliau tuh dapat anak ke Nabi Ismail itu kan lama loh, bertahun Ya. tahunnya udah lama. Enggak yang nikah harus lalu punya anak, enggak tuh lama sampai tua kan beliau akhirnya baru punya anak. Sosok ayah itu harus menghadirkan komunikasi efektif. Seseorang kalau mau anaknya itu memiliki perilaku positif, komunikasi positif, maka dia pun harus melakukan komunikasi positif. Respon positif kepada orang tuanya, birrul walidain. Kalau ayah ini mau anaknya birrul walidain, maka pertama dia harus birrul walidain juga. Nabi Ibrahim mencontohkan kan, Ustaz? Ya, sandal hal. Mencontohkan bagaimana beliau itu komunikasi positif meskipun bapaknya orang kafir. Tenang Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tenang Academy, sahabat Nahla. Alhamdulillah setelah sekian lama kita nggak bincang-bincang, nggak ngobrol-ngobrol sore. Ya, di tempat yang baru nih, lihat kan, ada hal yang baru di Nahla dan Tenang Academy, di Cafe Tenang Jiwa pastinya. Kita di lokasi yang baru, masih tetap di Kranji. Kalau mau tahu di mana, nanti ada di kolom deskripsi, ada, bisa dilihat, bisa diklik langsung mapnya, langsung datang kemari. Gitu. Nah, ini kita kembali bincang-bincang sore bersama sahib kita nih, Masya Allah, dari jauh ini, dari Tangerang tuh ya? Iya. Masya Allah, dari Tangerang sama temennya Ustadz, siapa Ustadz? Kang Hafiz Oh, Kang Dedi. Ini Ustadz Kangkung. apa? Masya Allah. Hafiz. Sama Ustadz Hafiz, Masya Allah. Sama Syekh Adi. Ya, alhamdulillah kita kedatangan tamu. Beliau juga salah satu MC yang membantu kita di training internalisasi karakter amanah, ya, PT Pama Persada Nusantara, Yayasan Insan Mulia Pama dan anak cabangnya Pama. Itu kita lagi menangani proyek itu. Alhamdulillah ini lagi sesi libur nih, kita lagi libur dulu. Ada waktunya kita bikin konten lagi. Biar lebih abdol, biar lebih diridhai Allah, mari sama-sama seperti biasa kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Kang Hafiz? Perjalanan dari Tangerang ke Kranji. Kranji ini perbatasan antara Bekasi dan Jakarta, betul ya? Tengah-tengah ya? Tengah-tengah. Ya, alhamdulillah. Biasanya saya waktu dari Bekasi itu cepet ya? Cepat. Cepet, 1 jam 15 menit lah gitu. Tadi berasa kayak lama banget gitu ya. Mungkin terlalu menghayati apa gimana ini? Oh beda ternyata. Cepet itu kalau saya berangkat pagi-pagi sekali gitu. Jadi gak macet ya. Sama aja. Nah, tadi berangkat siang, jadi tolnya macet gitu ya. Belum tantangan-tantangan ngantuk ya kan, akhirnya harus minggir dulu dan sebagainya. Ya alhamdulillah sampai ke Nahlah Global Consultant ya. Yang gedungnya gedung baru. Masya Allah. Harapan baru tentunya, dan mudah-mudahan juga dengan target baru, harapan baru, hasil yang baru yang lebih besar dan lebih manfaat tentunya ya. Senang ya bisa satu yang kesini karena di sini ada tenang jiwa kafe. Jadi selain dengan berzikir ya, di sini ngopi pun jadi tenang. Salamin. Karena ngopinya ngopi kan singkatan dari ngobrol perkara iman. Masya Allah. Tambah susu, sungguh-sungguh. Jadi ngobrol perkara iman sungguh-sungguh. Betul ya? Betul. Di antara obat hati ngobrolnya sama orang soleh. Masya Allah. Jadi hatinya tenang ya, jiwanya tentram ya, seakan-akan hidup gak punya beban gitu ya. Dan bebannya Banyak. banyak. Kok semakin banyak beban semakin menguatkan kita sih. Ya, itulah hikmah di balik kesengsaraan atau Kesengsaraan. Itu di balik pujian. kesengsaraan. Seperti kayak tadi macet ya. Ya, itu macet ya harus kita nikmati. Coba kalau kayak pas saat Covid kan, nggak macet, lenggang, tapi perekonomian Berlemah. masalah.
Ya. Psikologis bermasalah, kesehatan bermasalah. Sepi enak, sepi kan, lancar sepi kan. Tapi nggak enak juga. Iya. Enakan rame kan. Jadi enakan rame apa sepi nih? Enakan yang pas. Oh, iya, itu dia. Pas kapan butuh rame, pas kapan butuh sepi. Karena memang manusia itu kan seperti iklim ya. Ada saatnya kita memang harus ramai, berjumpa dengan orang yang orang yang lainnya gitu ya, kita berkomunikasi. Ada saatnya juga kita harus punya waktu sendiri. Jadi dalam konsep manajemen waktu itu ada yang namanya me time. Masya Allah. Yang kedua ada yang namanya couple time. Yang ketiga ada yang namanya family time. Yang keempat ada namanya social time. Yang kelima ada yang namanya study time. Ya. Dan dalam satu hari itu, dalam satu hari 24 jam, dalam satu minggu, dalam satu bulan, ini 5 fase waktu ini ada. Harus kebagian. Jadi nggak bisa me time terus. Iya. Kayak gitu. Jadi semua kebagian. Me time itu kan maknanya adalah bagaimana kita bisa memberikan self reward. Self reward itu adalah penghargaan buat diri kita, di mana dari kita selama sudah berjuang, sudah berusaha, sudah bekerja, sudah memberikan hal-hal yang baik, yang besar, manfaat gitu ya. Lalu kita berikan self reward buat kita. Hobinya ngopi, silahkan ngopi. Hobinya keluar gitu ya, melihat pemandangan, silahkan. Kalau yang buat ibu-ibu atau yang awat-awatnya mau ke salon ya kan, mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mana bro? Silakan. Ini espresso dari Masya Allah. Gayo. Gayo. Gayo wine. Asiditasi itu tinggi kalau gayo wine. Masya Allah ini work. Ya lumayan lah. Lumayan ya, menyegarkan tubuh. Ini salah satu kopi yang paling Ustaz. nyaman. Silakan Ustaz. Kan penting bantu Pak ya. Ini mau apa? Betul. Macchiato ya. Ini sampai macchiato. Affogato. Kalau nggak affogato, butterscotch. Ini terkait tadi time yang banyak. Ya. Ya. Ngomong nih kesibukan antum nih apa aja? Bukan ya. Kan dia sibuk kan? Biar sibuk. Jadi sebenarnya kita hidup ini emang harus sibuk. Ya. Kalau saya bilang hidup ini kita nggak bisa, hidup ini itu kita nggak bisa sederhana. Orang bilang hidup lagi sederhana. Saya bilang bukan begitu. Hidup itu jangan sederhana. Loh kenapa? Hidup itu harus besar, harus kuat, harus bermanfaat. Yang sederhana adalah sikap. Masya Allah. Luar biasa. Ya, kalau dalam hidup ini sederhana aja. Ya sederhana sikapnya aja. Tapi kalau prinsip hidupnya, tujuan hidup harus besar, harus bermanfaat, harus luas. Bagi laki-laki langkahnya harus jauh. Laki-laki nggak boleh betah di rumah. Yang betah di rumah hanya wanita saja. Hanya buat saja. Tapi untuk laki-laki harus langkahnya jauh. Udah tanya, udah pernah ke Singapura belum? Besok ke Singapura. Udah pernah ke Saudi belum? Besok ke Saudi. Udah pernah kemana? Harus jadi planning. Kan laki-laki itu nggak bisa diem-diem aja gitu-gitu aja. Gitu teman-teman ya. Nah itu tadi. Jadi ada me time, ada couple time, ada family time, ada study time, ada social time. Terkait dengan Kalau kesibukan tadi, kesibukan tadi. jawab ya. Jawab. Buat kesibukan itu sebenarnya apa ya kesibukan saya? Kesibukan saya itu senang berjumpa dengan orang banyak. Karena dalam soal genetika sipin saya yang tipikal orang yang mesti kecerdasannya feeling introvert. Jadi senang ngobrol, senang ketemu orang, senang membangun komunikasi, membangun relasi, hubungan gitu ya. Ya itu. Jadi sekarang ya masih aktif buat mengisi di satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya. Baik itu sebagai MC, sebagai narasumber, sebagai trainer, atau juga bisa dikatakan dakwah juga gitu. Masya Allah. Seperti majelis dan sebagainya. Masih jalan lah itu semua sifatnya itu hal-hal yang sifatnya dari public speaking lah gitu masih berjalan. Yang kedua itu secara personal. Yang kedua ya sekarang ini lagi belajar jadi entrepreneur, belajar jadi pengusaha gitu. Sektornya di mana? Sektor di bidang jasa, yaitu di bidang travel. Intinya adalah bagaimana semua orang harus bisa melangkah sejauh-jauhnya fangtashiru fil ard. Ya, menyebar Buka bumi ya. wabtagu min fadlillah. Ya. Agar mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semakin dia bersyukur, semakin tahu bahwa semua ciptaan Allah ini adalah hal yang indah, jadi pelajaran buat kita semua ini. Jadi itu tadi, ayo melangkah yang jauh bersama kami. Masalah. Itulah kira-kira Iya. tadi ya. Nah ini terkait dengan family ya. Family Kan
bulan Zulhijjah ya, terkait dengan ritual haji. Masya Ritual haji. Atau sebelum haji tuh. Ritual haji ada korban, ada pergi haji itu sendiri, kan ada apa namanya puasa Arafah gitu. Nah ini sangat kuat nih dengan kaitannya dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama juga Ismail alaihissalam, juga istri beliau ya. Yang mana nih? Siti Hajar. Tidak aja. Ada lagi, satu lagi. Ada lagi Siti Sarah. Tapi yang kuatin di Siti Hajar ya. Semua sih masya Allah mengandung hikmah. Nah apa yang kira-kira yang antum bisa dapatkan dengan hal tersebut dikaitkan dengan keluarga? Masya Allah. Masya Allah. Berat pertanyaan ya. Masya Allah. Tapi bicara tentang keluarga, memang Nabi Allah Ibrahim ini adalah sebuah cuplikan gambaran bagaimana membentuk keluarga yang Islami, gitu ya. Karena Nabi Ibrahim mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya bukan matakulu min ba'di. Anak-anakku, suatu saat ketika kamu sudah tumbuh besar, kamu mau makan apa, nak? Bukan seperti itu. Tapi ketika nanti kamu sudah tumbuh besar, bapak sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, kamu menyembah apa, nak? Menyembah siapa, nak? Bukan apa yang nanti akan kamu makan, kamu hidup seperti apa, enak atau gak enak. Tapi kamu masih pegang iman ini apa enggak? Kamu masih nyembah Allah enggak? Asik. Kamu masih mempertahankan tauhidnya enggak gitu. Jadi memang keteguhan imannya, kesabarannya itu teruji Nabi Ibrahim. Sangat teruji sekali Nabi Ibrahim. Sampai-sampai ya Sofat, tahu sendiri ya. Gimana? Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, ini ara fil manami an yatbahu kafangur madza taro. Wahai Nabi Allah Ismail, anakku Nabi Ismail, aku bermimpi bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail mengatakan, qala satajiduni insyaallah if almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah satajiduni insyaallah wa kum min apa? Minas sabirin. Jadi engkau akan temukan aku termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Ini menandakan bahwa Nabi Ismail ini anak yang baik, anak yang soleh, yang punya keturunan yang kuat. Ketika bapaknya bilang, nah bapak menyembelih kamu. Dia betul pak. Kalau sekarang gitu, nyembelih kamu. Iya gitu kan. Papa aja bisa sembelih gitu. Kalau sekarang gitu kali ya. Kalau takut sekarang, bapak main pinak, bapak menyembelih kamu besok gimana? Kabur anak kayak. Ya kalau ini udah nggak ada juga begitu. Ya karena kan itu wahyu juga itu Ya. kan. Dari Allah juga, bukannya semata-mata cuma mimpi sembarangan. Iya. Ya, banyak juga itu. Jadi syariat akhirnya kita ada Idul Adha. Idul Adha, kurban, ritual kurban. Pelajarannya kan beliau tuh dapat anak Nabi Ismail itu kan lama loh, bertahun. Ya. Tahunnya udah lama. Enggak yang nikah harus punya anak enggak tuh lama sampai tua kan, beliau akhirnya baru punya anak dari sepentil. Pas sudah dapat anak, sayangan satu-satunya disuruh sembelih. Disembelih, dicoba dari yang tersayang. Apa yang dia dicintai, apa yang paling dia sayang, Allah coba dari situ. Coba bayangin, kalau kita nih, kita sayang atau cinta terhadap satu hal yang paling, gitu. Tiba-tiba kita diuji dengan itu, bagaimana? Berat. Masya Allah, coba. Seperti layaknya kayak kopi ini, semua tuh sudah ada takarannya masing-masing. So, Ya betul ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah Allah berikan sebuah cobaan dan dia hambanya melebihi dari batas kemampuan hamba. Iya. Allah takaran kopi ini sekian ratus mili misalnya. Nah ini kopi ini ini ujiannya nih. Tapi kapasitas kita seperti gelas ini. Kan masih besar, masih ada sisanya. Begitulah Allah ketika memberikan sebuah cobaan kepada hambanya, tidak akan pernah melebihi batas daripada gelasnya. Kalau kopinya penuh tumpah-tumpah itu melebihi tadi. dan kenapa ini gelasnya kecil gitu? Ya karena ujiannya kecil. Wah. Dicoba dulu, jangan lihat kecilnya, Iya. kan? Rasanya, kualitasnya. Coba tadi. Ada apa? Ini macchiato. Nah, Yang lain itu tongnya itu bukan begitu kelihatan dan berbagai macam kedai kafe. Tapi di sini kita ini butterscotch, macchiato butterscotch. Masya Allah. Insya Allah kalau Silakan. ini apa namanya minum ini atau insya Allah bakalan kembali.
kemari. Karena isunya teman-teman semua, siapa yang minum butterscotch atau butterscotch di Tenang Jiwa Coffee ini, kemarin terjadi datang ke sini tamu, dia datang buta, mendadak bisa bicara. Pas ada lagi datang, dia tuli, mendadak dia bisa melihat. Wow, keren kan? Jadi kan kopi ini. Dia datang tuli, pas dia minum, mendadak bisa bicara. Kenapa bisa dia karena dia tuh tapi emang bisa bicara. Asal Kalau di sini saat ini menunya espresso gayo wine. espresso gayuan. Oh ini juga tajam sekali. Tajam sekali. Aduh. Ini macchiato butterscotch. Ini dominan apa nih susunya ya? Coba aja langsung merasakan. Coba dirasakan ya. Foamnya itu menyatu dengan kopinya sebenarnya pilihan kita. Oh iya. Hari kita lagi ngobrol, Ustaz. Ngobrol santai sore-sore ini biasa. Terkait keluarga dengan ritual haji. Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Wah, ini kalau Berapa menit lagi Pak Adi nih? wah masih lama. Kita masih santai ini. Sambil nunggu azan maghrib. Sambil nunggu azan maghrib, kita ngobrol-ngobrol santai yang bermanfaat perkara iman. Ngopi susu, ngobrol perkara ngomong- iman sungguh-sungguh. Masalah keluarga, nah Pak Ustadz nih pahamnya. Insya Allah. Karena ada salah satu program di Tenang Academy, ada parenting juga, ya kan? Parent escort, ya macam-macam. Ada banyak jabarannya. Itu tinggal dipilih dah sesuai kebutuhannya. Apa yang keluarga kita butuhkan supaya seperti tadi itu keluarganya bisa berkumpul kembali di surga. Kan targetnya begitu kan? Berkumpul kembali di surga bersama-sama keluarga. Itu kan target kita kan? Iya. Bersama-sama keluarga, bahagia lagi di dunia, bahagia di akhirat, bahagia kan gitu kan? Bagaimana yang berkeluarga itu? Nah, masalah yang belum keluarga ya keluarga. Insya Allah pasti ada jodohnya. Amin. Waduh. Ada Ustaz, gimana Ustaz? Terkait tadi bekas. Diminum Fat. Minum ya? Diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain minum. Tajam banget ya. Apa yang tajam? Rasa kopinya itu masih kerasa sekali. Ya. Enggak pakai gula aren nih. Ini pakai nggak pakai air? Nggak. Butterscotch nggak pakai gula. Jadi komposisinya susu tapi sangat butterscotch. Butterscotch. itu kayak dia kayak karamel gitu. Bukan. Beda apa? Terus butter itu kan karamel. Oh, oke. Karena mungkin diaduknya belum merata tadi ya. Jadi seakan-akan seperti kopi saja gitu. Yang terlalu dominan gitu ya. Antum Mas ya. Nah, sudah diaduk ini mereka sudah menyatu. Tahalik. Mereka sudah menyatu. Ya. Kita coba. Nah, langsung berubah warnanya. Terus tutup lagi jadi putih lagi. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mana yang namanya Allah. keindahan. Ketika semua komponen bersatu, berpadu menjadi satu rasa yang sangat nikmat sekali. Benar sekali. Ketika mereka egois dengan masing-masing, Jangan kayak misalkan perkara kemarin tuh Idul Fitri kemarin. kenapa tuh? Yang satu mutusin ini, kan tanggalnya berbeda, yang satu ini. Terus yang satu mencela, mencaci maki yang satu kan, bukan mencaci apa, halal darahnya sampai ngomong begitu kan. Nah, itu kan ngeri sekali. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Ya kan al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu nggak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Nggak bisa. Ya kan, jadi ya tasamu aja, toleransi. Ya sama seperti Idul Adha nanti nih. Ada yang sholatnya besok, iya silakan. Ada yang sholatnya hari lusa, Hari Kamis. ya kan, yang berdasarkan ijtihad dan pandangan. Ada wijhatun nazar ibaratnya. Ada pandangan yang berbeda tentang hal ini dilihat dari bagaimana pemahaman terhadap teks nas kan. Iya. Seperti itu. Yang terpenting itu adalah toleransi. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mencaci maki, tidak boleh saling saya yang paling benar sendiri ini pendapat ijtihad. Setuju, betul sekali. Itu enggak boleh, enggak boleh ada unsur itu. Ini adalah wilayah ijtihad. Ijtihad itu ya kalau dia dapat benar,
sawab, dia dapat 2 ganjaran. Kalau dia salah ya dia keliru 1. Itu aja. Yang satu nggak bisa dibatalkan pendapat yang lain. Itu kan kaidah usulnya begitu. Ya kan? Nah, itu makanya harus dewasa menghadapi perbedaan-perbedaan seperti ini. Udah fokus pada solusi jemaah. Fokus pada Bukan pada masalah. Fokus pada persatuan ya, bukan perbedaan. Iya. Nah, maka bicara tentang Nabiullah Ibrahim, Pak Adi, banyak faedah, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah beliau sebagai seorang ayah, fathers. Beliau sosok ayah yang Masya Allah, beliau tetap hadir, beliau tetap memberikan sesuatu yang terbaik untuk putranya, kendati jauh, ya, terpisah, gitu kan. Tapi kita bisa lihat keterjauhan itu tidak menyebabkan dan tidak menghalangi mereka itu dekat dengan Robnya dan saling terkoneksi. Itu sosok Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil. Dan bagaimana kemudian sampai tadi ketika saya bantuin Pak Kohir, muncul tadi ungkapan ya bunayya inni arafil manami anni asbahuka fa'tamadataro. Itu kan lalu dijawabkan sama Nabiullah Ismail, ya abati. Nah, al-matu mam. Iya kan? Ya abati. Al-matu maksa tajidun insyaallah minat sabirin. Artinya yang kita lihat ambil sebagai sosok ayah itu adalah property communication skill. Komunikasi kenabian yang sangat efektif untuk membangun kesehatan mental bagi anak, Ustaz. Dengan nida'un layyinah, panggilan yang lembut kepada putranya, ya bunayya. Begitu juga sang anak kepada ayahnya. Ya abati itu kan nida'un layyinah di dalam bahasa Arab. Dan uniknya, sebelum Nabiullah Ismail ini lahir, Nabi Ibrahim sudah mempraktekkan bahasa yang santun kepada ayahandanya yang kafir. Ya abati, tuhai ayahandaku. Ketika berbicara kepada ayahandanya tentang apa? Tentang perkara kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan oleh sang ayah dengan cara elok dan sopan. Nah, itu dihadirkan komunikasi efektif itu, komunikasi positif yang dihadirkan oleh Nabiullah Ibrahim. Maka kita bisa lihat sosok ayah itu harus menghadirkan komunikasi efektif. Seseorang kalau mau anaknya itu memiliki perilaku positif, komunikasi positif, maka dia pun harus melakukan komunikasi positif, respon positif kepada orang tuanya, birrul walidain. Kalau ayah ini mau anaknya birrul walidain, maka pertama dia harus birrul walidain juga. Nabi Ibrahim mencontohkan kan, mencontohkan bagaimana beliau itu komunikasi positif meskipun bapaknya orang kafir. Satu poin. Maka hadirkanlah wahai para ayah komunikasi positif, komunikasi yang memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental anak dan pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu poin yang sangat penting sekali. That's the father. Jangan sampai orang tua manggilnya aja nggak, ini manggil hewan ya. Kan ada kan gitu kan. Yang sampai Harus pakai panggilan yang lembut, panggilan terbaik ya, kan itu bentuk daripada penghargaan seorang anak kepada ayah, anak kepada anak ya. Jadi itulah yang dicontohkan dalam konsep komunikasi kenabian. Dicontohkan Nabiullah Ibrahim. Iya. Nah yang kedua barangkali Pak Adi yang mesti kita ambil juga. Ini Ustaz, kan Nabi Ibrahim kan terpisah jauh nih. Ya. Pertumbuhan dan perkembangannya. Tapi hati mereka tetap dijaga sama Allah Subhanahu. Ini tidak lain dan tidak bukan Pak Adi adalah karena zikir-zikir atau doa-doa yang dipanjatkan Ibrahim jauh sebelum Ismail itu lahir. Iya kan? Ikhtiar Rabbi habli minas. Nabi Ibrahim kan Allah menceritakan kan tentang Nabi inni dhahiban ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi menuju Rabbku, berharap agar mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada ya. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi doa-doa itulah yang membuat hati mereka saling terpaut dan terjaga. Karena kan hati kita kan ada dipegang sama Allah. Ya kan?
Al-qalbu baina asabi ar-rahman. Sehingga ketika pintu langit kita ketuk, doa kita panjatkan, ya Allah, anugerahkanlah hamba-Mu ini anak yang saleh, anak yang menegakkan salat, terbija'alni muqimas shalah wa min zurriyyati, begitu juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal, ya Allah, kabulkanlah doaku, ya Allah, kabulkan doa. Itu yang membuat, artinya yang kedua, Pak Adi, seorang ayah harus membangun hubungan dia dengan Rabb-nya sehingga berdampak positif terhadap kesalehan anak. Ya, karena kita nggak puasa, kembali lagi kayak tadi, hati itu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah yang menentukan tuh biar Alhamdulillah. Masya Allah. Ini cappuccino. Ini gulanya ya? Cappuccino-nya apa ini Pak Kohir? Original? Ini cappuccino tanpa cincang. Ini cappuccino tenang. Karena kalau minum pasti tenang. Tapi kalau lagi haus, maka barang siapa yang minum kopi cappuccino sedang haus, maka di saya dia akan hilang hausnya. Minum. Ya, gimana menurut Ustadz Hafiz? Gimana? Ya kan Nabi Ibrahim kan sebenarnya kalau menurut Ustadz Hafiz nih, kira-kira ya apakah keterhubungan seorang ayah kepada Allah, hatinya yang dipenuhi dengan cahaya kecintaan kepada Allah itu memberikan dampak terhadap kesolehan anak nggak? Menurut Ustadz Hafiz, kalau Ya, Hafiz. Allah saya mengambil satu buah kutipan. Kalau ulama lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Masya Allah. Jadi memang pelajaran yang paling berharga ya untuk seorang ayah itu memang dia sebelum daripada tadi memberikan perintah pada anaknya, dia mencontohkan terlebih dahulu. Bukan mencontohkan dengan kata-kata, tapi dengan lisanul hal. Contoh sederhana ketika datang azan, terdengar azan gitu ya. Lalu si ayah itu kan otomatis akan mengingatkan anaknya mengajak untuk sholat ke masjid, anak laki-lakinya. Nah ketika mengajak anaknya ke masjid ini, si ayah sudah dalam kondisi yang sudah siap berangkat. Sudah pakai gamis, sudah pakai koko atau sarung, lalu sudah pakai kopiah ya kan. Mengajak anak kita sholat dalam keadaan berwudu. Anak kan melihat, wah ayahku sudah siap berangkat ngajak, tapi sudah siap. Bukan sekedar sudah azan, tapi mohon maaf pakai celana pendek, pakai kaos kutang, lah sholat. Ayah aja belum siap-siap. Nah, gitu kira-kira ya. Benar sekali. Jadi anak itu kan dia akan terajak ya, terbawa dalam bawah sadarnya bahwa wah ayahku sudah siap, dia ngajak, dia akan ngikut. Gitu. Makanya tadi dicontohkan terlebih dahulu, baru dia akan bukannya sekedar ngikut, tapi juga melakukan. Oke, itu dia. Kesalehan orang tua berdampak pada salah satunya kepada anak, dan salah satunya juga adalah kedua tadi, keteladanan Pak Adi ya. Luar biasa. Gitu Ustaz. Oh iya. Enak. Jadi membangun, jadi berdoa tadi ya. Ya, ada berdoa ada puasa, ya kan yang punya main football balikan hati manusia itu ya. Biar wah orang tua kan ini udah segala macam, udah pendidikan segala macam, kalau tidak kembali kepada Allah Itu apa? ya haksa juga. Bisa juga. Yang menurutkannya Seorang Betawi bilang begini Ustaz Ali. Anak kalong, bapak kampret. Anak nyolong, bapak nyopet. Iya. Bisa aja ente ah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Biasanya ya nggak akan jauh gimana dengan karakter ayahnya. Iya. Gitu. Jadi untuk para ayah yang hari ini masih berusaha belajar jadi ayah yang baik, teruslah belajar apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna banget dari awal sampai akhir tuh baik terus nggak ada. Hidup ini kayak pentil di yang ada dalam roda ya. Jadi kadang-kadang di atas, sedang di bawah. Tapi nggak apa-apa. Di saat kita sedang belajar untuk mengistiqomahkan itu, ya terus disemangatin, jangan sampai akhirnya kalah semangat kita untuk istiqomah dengan menyerahnya kita. Seperti itu. Jadi di antaranya biar kita semangat istiqomah terus, dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Ya, karena kita biar terbawa soleh. Ya, dekatlah dengan ustadz, biar berbau-bau ustadz. Lebih baik berbau-bau ustadz daripada jadi ustadz. Tahu? Astagfirullah. Kalau pilihan beliau begitu. Sudah. Jadi itulah. Kalau kereta itu dia kepalanya kereta Jepang ya, otomatis gerbongnya akan menyesuaikan ya. Gitu. Kalau hari ini kita masih menjadi kapasitas kereta-kereta komuter lain misalnya. Tapi kepalanya gerbongnya kepalanya udah kepala kereta Jepang. Bahkan kita harus naik level jadi gerbong kereta Jepang supaya kita bisa ngikut, nggak lepas tengah-tengah di depan.
Jadi gitu teman-teman, hari ini kita harus berdekat-dekat dengan orang yang berilmu, orang yang soleh, supaya ke bawah terus energinya itu ada. Saat kita masih di bawah, kita akan mencoba frekuensinya naik, belajar, berlatih terus, jangan berjahadah hingga akhirnya level kita lama-lama sehingga berada di frekuensi itu, sehingga mudah lah kita untuk istiqomah. Seperti ini. Tinggi satu, jangan menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah mau menyerah. Sulit dikalahkan. Kenapa? Gagal coba lagi, dia gak pernah menyerah. Betul tadi? Bisa loh. Ini ngomong-ngomong siapa yang mau minum nih? Yang hari ini nggak berpuasa, belum berpuasa. Siapa nih? Yuda. Yuda ada. Mas Yuda gayunya. Ini cappuccino-nya. Sama enggak? Belum, sarapan belum. Besok Nih, berarti? Besok Sama. Enak sama berarti. Mas Dedi juga besok dia. Nggak tahu besok dia puasa nggak? Tapi ada hal yang unik juga Pak Adi. Ya. Ustadz, dari Nabiullah Ibrahim kalau kita melihat dari aspek bagaimana menjaga kesehatan mental ya. Masya Allah ya. Satu, bagaimana beliau menghadirkan kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk melakukan proses healing ya, kalau kita kan healing, atau kemampuan untuk bisa menenangkan diri melalui memaksimalkan kemampuan berpikir atau kognitifnya gitu, melatih nalar logikanya, bukan melatih sih, menajamkan ya, sehingga dari situ kemudian muncul ketenangan. Salah satunya itu memaksimalkan kemampuan untuk berpikirnya. Coba kalau kita bisa lihat ya, salah satunya itu adalah ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Wa qala Ibrahimu Rabbi arini. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Rabbu arini kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala, maka Allah berfirman kan, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Apakah engkau belum percaya? Qala bala. Ya, akan tetapi walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku ini, jiwaku menjadi lebih tenang. Artinya Nabi Ibrahim dalam proses penajaman kognitif atau penajaman kemampuan berpikirnya ini, penajaman dalam proses pembelajaran ini membantu untuk menguatkan kondisi mentalnya, kondisi hatinya, gitu. Ya. Sehingga Allah meminta kepada Nabi Ibrahim melalui aktivitas, ya kan? Fakhuz arba'atan minat thairi, ambil 4 ekor burung, lalu caca, ya, lalu sebar di 4 bukit, lalu dipanggil, maka mereka akan datang semua. Nah, jadi ini adalah proses mengaktifkan satu perilaku positif yang ada unsur terapeutiknya tuh. Unsur terapeutiknya di situ yang membuat kondisi hatinya, jiwanya jauh lebih mantap, jauh lebih tenang lagi. Gitu. Ini yang bisa kita lihat dari sosok Nabi Ibrahim. Gitu ya, dari sosok Nabi Ibrahim. Kemampuan di dalam membangun ketajaman berpikir. Selain itu juga kan ada juga di ayat yang lain ketika fenomena melihat bulan, matahari, itu kan sama juga. Untuk mengokohkan kekuatan hati itu, untuk menguatkan dan mengokohkan hati tentang tauhid ya kan. Nah, melalui apa? Melalui penajaman kognitif, penajaman kemampuan berpikir kritisnya. Nah, sehingga kalau dalam konsepnya terapinya Ibnu Qayyim, Ustaz, Ibnu Qayyim kan membagi penyakit itu 2, marad syar'i dan mal tabi. Marad syar'i itu adalah penyakit yang orang nggak sadar kalau dia itu sakit. Contohnya adalah orang-orang yang terkena kebodohan, orang-orang yang terkena syubhat, orang-orang yang terkena syahwat. Nah, cara satu-satunya adalah bagaimana dia menajamkan kognitifnya
kemampuannya dengan cara dia itu belajar, dengan cara ada informasi-informasi baru, sehingga dari situ sebagai pijakan perilaku baru itu muncul. Belajar ya. Emosi itu kemudian menjadi jauh lebih stabil dari informasi baru itu, Ustaz. Nah, itu konsepnya Ibnu Qayyim. Sementara ya kalau kita lihat dari pendekatan terapi kognitif, kalau kita lihat terapi kognitif ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini adalah sebagai upaya self healing, atau bagaimana beliau melakukan healing dengan diri sendiri melalui apa? Melalui menajaman kognitif, atau melalui merasionalisasikan, menguatkan kemampuan kognitif, gitu ya. Menguatkan kemampuan kognitif supaya tidak terjadi distorsi, penyimpangan kognitif, pemahaman yang keliru. Caranya melalui apa? Ya melalui itu tadi. Beliau bertanya tentang diri sendiri, beliau mengklarifikasi, ya, dan tentu ya ini ada unsur wahyu dari sini, ya kan, yang meluruskan kognitifnya itu. Dan bukan hanya berpikir, ada panduannya. Dan itu jangan asal-asal bisa ngaco. Iya. Nah, paling tidak ini menjadi salah satu, kalau kita hubungkan dengan pendekatan terapi kognitif, ini menjadi salah satu pijakannya. Ya, bagaimana orang yang mengalami problem dalam kognitif, distorsi kognitif itu, atau kemampuan kognitifnya itu bermasalah, atau memahami sesuatu konteksnya keliru, bermasalah, tidak tepat, sehingga berpengaruh kepada kondisi kejiwaan, kondisi emosi, berpengaruh kepada perilaku yang tidak normal. Nah, ini salah satunya, Ustadz, yang bisa kita lihat, ya. Berarti tadi pertama berperilaku positif, kan itu kan, positif, berkata positif, ya. Yang kedua tetap memohon pada Allah. Yang ketiga tadi untuk belajar. Tiga nih yang kita ambil tadi nih dalam obrolan kita sih. Tiga nih yang asal. Tapi memang ya betul juga di awal dari berpikir yang positif ya. Dari positive thinking itu nanti akan melahirkan komunikasi yang positif. Komunikasi yang positif itu lama-lama akan menjadi kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif lama-lama jadi karakter yang positif. Karakter yang positif lama-lama akan menjadi satu jiwa yang positif dan menjadi nasib yang positif. Dari nasib yang positif berawal dari pikiran yang positif. Itulah pentingnya kita untuk selalu husnuzon billah, selalu berprasangka baik kepada Allah dalam setiap episode kehidupan kita. Yakinlah selalu ada hikmah di balik musibah. Akan ada pelangi setelah hujan yang deras, setelah badai. Hidup itu gak selalu di bawah aja, kadang-kadang kita juga di atas. Saat lagi di atas jangan sombong, ya, syukur. Saat lagi di bawah, sabar. Jadi semua ada fase-fasenya, semua ada cara-caranya. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap episode kehidupan kita. Masya Allah, betul ya? Alhamdulillah. Komunikasi positif tadi yang jadi kalau anak muda sekarang bilangnya kepo ya, penasaran ya. Tapi Nabi Ibrahim ini memang dituntun sama Allah hingga menemukan tadi benang merah. Kan dulu kalau orang dulu cari Tuhan ya kan, mencari kepada keberadaan Allah. Lalu juga akhirnya Nabi Ibrahim dengan tadi wahyu Allah, perantara wahyunya Allah ya. Jadi memang itu dituntun gitu loh. Sedangkan manusia sekarang tuh banyak yang mengandalkan akalnya dia saja. Sedangkan kita tahu akal manusia itu terbatas. Nah, sebenarnya udah ada tuh panduannya kan. Teh udah. Apa? Iya, teh Turki. Dia nyari itu yang percaya sama akal gitu. Padahal kalau sudah ada wahyu, ya Allah ya, ikutin ada rute, ada contohnya udah ada yang kan asal. Dan enak banget tulisannya. Ya. Berpikir positif. Berpikir positif. Ya. Itu satu, berpikir positif. Dan yang mungkin yang terakhir adalah kuatkan hati. Karena semuanya salah satunya juga adalah kembali kepada hati, qalbu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Husnuzon kepada Allah adalah bagian daripada amalan muwakkalat. Husnuzon kepada manusia bagian daripada amalan hati.
hati kita senantiasa terkoneksi dengan brain, dengan otak, ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang membuat atau yang menghasilkan energi positif yang dengannya kita bisa beraktivitas secara positif tinggi. Ya, bawa betul. Jadi ada yang namanya belief, impression, repetition. Waduh. Berat. Data yang masuk dalam diri kita bersumber dari dua gerbang. Dari gerbang penglihatan dan dari gerbang pendengaran. Maka pastikan apa-apa yang kamu lihat dan apa-apa yang kamu dengar adalah data-data, informasi-informasi yang positif. Sehingga itu nanti akan membentuk sebuah kesan dalam diri kamu. Dalam otakmu, dalam hatimu. Hati itu bendanya, isinya adalah perasaan. Otak itu adalah bendanya, isinya adalah pikiran. Maka pastikan pikiran dan perasaan itu yang bersumber dari data-data yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar adalah hal-hal yang positif. Ketika itu positif, maka itu nanti akan menjadi kekuatan dalam diri kamu, bersemangat untuk ibadah, bersemangat untuk belajar, dan bersemangat untuk berbuat baik. Akan terbawa ke arah sana teman-teman. Kenapa? Karena menjadi sebuah impression, kesan. Yang ketika itu kita ulang-ulang dalam setiap hari di daily activity kita, istiqomah di situ, maka menjadi sebuah jin. Dan belief, impression, repetition. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong kopinya apa? Adem. Bisa jadi begini. Emang ngedatem gurunya. Ini bisa jadi begini. Oke, Masya Allah. Sahabat rasa, sahabat tenang Akademi, sahabat tenang jiwa. Ya, Masya Allah. Tenang jiwa, tenang akademi, tenang Sahabat tahan, apa tak? sahabat tenang akademi, sahabat tenang jiwa. Ini banyak sahabat nih. Kita belum banyak sahabat kan? Ciri-cirinya tenang. Karena hadis zikir semuanya. Salah. Alhamdulillah. Sekian kali ya. Bincang sore kita kali ini. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, sahabat semuanya. Bisa di-share dan ini menjadi sedekah jariah buat kita semua ketika hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan buat semua. Silakan di-share. Nanti jika Anda membutuhkan tidak sabar bisa datang ke cafe kami. Nanti kami tahu di situ mapnya, klik. Nah, batat langsung aja. Tahu kita dengan itu yang baru, bisa suasana baru, semangat baru, dengan jiwa yang lebih positifnya. Cukup sekian dari kami, sekurangnya mohon maaf jika ada yang lebih semata-mata karena Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.